من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dimudahkan bisa bersama-sama berkumpul mempelajari meneruskan faedah dari perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya melawan orang-orang kafir sekutu yang telah berlangsung sampai lima kali ya. Faedahnya yang kelima ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita sampai saat ini kita masih sehat walafiat, masih dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, masih ada iman yang menancap di dalam hati kita. Ini yang terpenting yang harus kita jaga dan kita syukuri, mudah-mudahan bertambah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah memberikan petunjuknya kepada kita meskipun tidak langsung, dan juga atas dasar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengucapkan salawat untuk beliau. Demikian pula ini untuk kebaikan kita sendiri, karena setiap kali salawat, satu salawat yang kita baca untuk beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali salawat kepada kita sekalian. Dan sekali lagi ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, melebihi dari nikmat-nikmat yang lain yang mungkin kita merasakan sangat kurang ya di dalam pembagian rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan faedah berikutnya, yaitu sebagaimana yang telah kita baca, kita sama-sama ketahui kemarin setelah kemenangan perang Badar ini, maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum kembali ke Madinah, beliau mengutus utusan untuk mengkabarkan kabar gembira ini kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Kabar gembira tentang kemenangan pada perang Badar ini, yang rasa-rasanya tidak mungkin untuk menang kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Pasukan yang sedikit, 300-an, dengan persenjataan yang minim, kendaraan yang sangat kurang, menghadapi pasukan yang besar yang dipimpin oleh orang-orang Quraisy Mekah, pasukan sekutu yang berjumlah 900-an lebih, hampir 1000 ya, dengan pengalaman dan persenjataan yang ini yang lebih lengkap, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lalu Allah berikan kemenangan dengan bala bantuan malaikat dan sebagainya. Maka sebagai orang beriman kita harus selalu optimis ya. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, Allah Subhanahu wa taala tempat kita bersandar, Maha mampu untuk melakukan apa yang tidak kita pikirkan. Ya, apa yang tidak kita pikirkan. Mungkin dengan satu kata ST saja sudah bisa meruntuhkan gaji yang tinggi. Ya, siapa yang tahu orang dalam kemiskinan kemudian Allah angkat ya lewat sebuah kalimat ya, kalimat yang mungkin saat itu menyedihkannya. Jadi optimislah kita ya, optimislah kita. Kalau kita selalu bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak kita pikirkan
menjadi sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan. Apalagi kita membaca Al-Quran, inna ma'al yusri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita kembali kepada pokok bahasan ini. Setelah kemenangan itu, maka Rasulullah SAW sebelum kembali ke Madinah, beliau utus utusan untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya disyariatkan bagi kita, syariatkan dalam agama ini agar kita memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya, dari perkara-perkara yang menjadikan mereka senang, mereka suka. Kita ini jadi disyariatkan untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Karena hal itu termasuk memasukkan suatu kegembiraan dalam hati seorang muslim, di mana hal itu merupakan perkara yang diperintahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat diantaranya beliau mengatakan inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faridah idkhalus sururi alal muslim. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah amalan yang diwajibkan adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Ya, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan afdalul a'mali an tadkhula ala akhikal mu'min sururan. Jadi amal yang paling utama adalah engkau memasukkan ke dalam kepada diri saudaramu yang beriman itu kegembiraan. Gimana setelah dia bersedih, ya, lalu kita kasih yang menjadikan dia gembira, ya sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, mungkin dia sedih karena keluarganya di sana nggak ada kabar gimana. Kemudian kita tahu, kita sampaikan, ya, oh anakmu di pondok itu baik-baik saja, gini-gini, gembira, senang dia. Ya. Ketika mungkin saudara kita kekurangan, nggak bisa bayar pondok atau kekurangan anaknya, nggak bisa beli susu, kita kasih. Oh, ini suatu amal yang utama, amal yang baik. Dan memang sebaiknya kita memberikan sedekah infak nggak usah jauh-jauh. Yang nggak usah jauh-jauh, orang-orang yang dekat dengan kita sekalian, yang kita tahu kondisinya, yang orang jauh dan kita nggak tahu. Kita hanya melihat mungkin layarnya saja. Sesungguhnya bagaimana kita tidak tahu. Dan semestinya ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka orang yang paling dekat adalah orang yang paling duluan merasakan kegembiraan kepada kita. Mungkin kita dapat rezeki oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bagi-bagi rasa syukur itu, rasa senang itu dengan berikan makan kepada tetangga dan orang-orang dekat kita, famili, kerabat, atau kita bagi-bagi sembako, bagi apa? Ini orang yang dekat, kerabat ya, selain kerabat ya, orang-orang yang rumahnya dekat dengan kita, pergaulannya dekat dengan kita, ini yang terbaik. Jadi amal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah yang wajib adalah masukkan kegembiraan pada seorang muslim. Demikian pula amal yang paling utama yaitu memberikan kegembiraan kepada saudara kita muslim atau mukmin. Dan ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan sebuah kemenangan dalam perang Badar, yang itu rasa-rasanya tidak mungkin, tapi dengan pertolongan Allah menjadi mungkin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Katakan dalam Al-Qur'an, berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Dengan izin Allah, kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Maka memberikan kegembiraan, mengutus utusan untuk menyampaikan ini. Dan ini adalah menjadi sebuah syariat di mana kita mengetahui memasukkan kegembiraan kepada seorang muslim adalah perkara yang diperintahkan. Dan orang mukmin itu akan suka
ketika melihat saudaranya itu bahagia. Ketika saudaranya itu bahagia. Sebagaimana susahnya seorang mukmin akan menjadikan susah mukmin yang lainnya. Karena persaudaraan di dalam Islam itu digambarkan oleh Rasulullah seperti satu tubuh. Ya, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, ya tangannya atau kakinya, cantengan, gitu, maka semuanya merasakan sakit. Makan tidak enak, tidur tak nyenyak, badan demam. Itulah gambaran persaudaraan di dalam Islam antara mukmin yang satu, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita wujudkan. Ya, kita wujudkan. Artinya ini adalah sebuah syariat di dalam agama kita yang harus kita realisasikan. Bagaimana kita bersaudara dengan saudara-saudara kita ini? Ya, kalaupun tidak iso pelek gitu seperti sahabat, ya seperti sahabat Muhajirin atau Ansor di dalam bersaudara, ya paling tidak ya mendekatinya lah. Atau paling tidak kita sudah berusaha, ya berusaha dengan kemampuan kita untuk meneladani mereka di dalam mewujudkan persaudaraan di dalam Islam. Yakni jika ada saudaranya yang sakit, dia merasakan sakit. Jika ada saudaranya yang bergembira, maka kita juga bergembira. Jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Senang melihat saudaranya susah, susah melihat saudaranya senang. SMS. Sekarang sudah ganti WA. Jadi jangan SMS. Senang melihat saudaranya susah. Susah melihat saudaranya senang. Nah, saudara mukminnya, tangganya, iso tuku mobil, hati didongkol, gitu. Nah, sebagainya. Ya. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari peperangan Badar ini setelah terjadinya kemenangan dalam Badar ini, di antara kaum muslimin kemudian berselisih tentang ghanimah, tentang harta rampasan perang. Hampir saja mereka tonyo-tonyoan gitu ya, hampir saja mereka berperang karena masalah harta rampasan perang. Dan saya kira itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Sahabat-sahabat adalah orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan, tapi tetap mereka adalah manusia. Dalam satu kondisi yang mungkin imannya turun atau fisiknya capek dan sebagainya, maka emosinya yang lebih menonjol. Semua orang senang, cinta kepada harta benda. Sebagaimana semua orang senang, cinta kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Karena memang itu adalah hiasan bagi seseorang. Allah jadikan itu adalah hiasan yang menarik. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, sampai akhir. Jadikan indah, menarik kepada kita sekalian manusia ini, kesukaan kepada wanita, senang kepada anak-anak dan harta kekayaan berupa emas, perak dan lain-lain. Nah, ketika terjadi selesai peperangan, kaum muslim mendapatkan harta rampasan perang, maka semua merasa paling berhak untuk mendapatkannya, sehingga menginginkan yang lebih banyak daripada yang lainnya. Tentu para sahabat tidak akan ada perasaan meninggalkan sahabat yang lain tidak mendapatkan, tidak, tetapi untuk dirinya lebih banyak mendapatkan, ini pasti ada keinginan manusiawi sekali. Ya, manusiawi sekali, apalagi dalam kondisi yang capek dan sebagainya. Maka di sana kita baca dalam sejarah tentang ini, sekelompok sahabat merasa lebih berhak karena dia adalah orang yang pertama di depan. Yang lainnya tidak merasa lebih berat, saya karena saya yang menemani Rasulullah. Ya, saya yang menjaga Rasulullah. Maka saya lebih berhak untuk mendapatkan lebih banyak. Yang satunya tidak. Yang paling berhak adalah saya. Kami ini karena saya yang mengumpulkan harta benda itu. Saya yang mengambilnya dari musuh. Nah, ketika sudah terjadi pergeseran seperti itu, maka kemudian Allah turunkan ayat untuk mengingatkan mereka kembali. Ya.
kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Wes, jangan diambil. Kamu semua nggak boleh mengambilnya. Itu milik Allah dan Rasulnya. Siapa yang berani mengambil milik Allah dan Rasulnya? Ya. Jika orang yang beriman ya pasti tunduk dan patuh. Ini benar beriman, bukan milik saya, milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil harta yang bukan milikmu. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar yang memerintahkan kalian bersaudara. Yang melarang kalian untuk saling berpecah belah. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Jangan karena harta yang fana di dunia ini kemudian kalian saling berselisih, bahkan saling bunuh-bunuhan. Nah, jangan. Jangan sampai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ya berupa nikmat bersaudara yang asalnya kalian saling berantem, bertengkar, sulit didamaikan antara Aus dan Khazraj misalnya. Kemudian menjadikan kalian saling bersaudara. Ini adalah sebuah nikmat yang besar. Dengan Islam lalu kalian menjadi bersaudara. Ini adalah nikmat yang besar. Jangan kalian ingkari nikmat itu dengan berselisih. Jangan kalian berselisih dibuat tipu daya, mengikuti tipu daya setan untuk berpecah belah. Wa aslihu dzata bainakum, perbaikilah keadaan di antara kalian. Berdamailah di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Yakin kamu beriman. Kalau kamu yakin orang yang beriman, maka seperti tadi. Ya, kecuali kamu tidak beriman. Ya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan semua harta. Itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya harta tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka tidak merasa lebih berat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin dan berkomitmen di dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai harta itu suatu yang wajar, yang normal. Tapi kemudian janganlah menjadikan harta itu kita menjadi kufur. Ya, kemudian kita menjadi durhaka. Kemudian kita menjadi tidak baik dengan saudara kita. Ya. Jangan karena harta mungkin dalam perdagangan kemudian saling menjatuhkan. Perdagangnya temannya, jualannya temannya, jangan. Ya, jangan sampai berpecah belah karena harta dengan cara apapun ya. Dan setan berusaha untuk selalu membuat perpecahan di antara kita kaum muslimin setelah mereka berputus asa untuk mengajak kita menyembah berhala. Maka mereka berusaha untuk memecah belah persatuan kaum muslimin dengan berbagai godaan dan jeratan, di antaranya adalah dengan iming-iming harta. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa kita ambil pelajaran di sini agar kita berhati-hati dalam masalah harta. Ya, dalam masalah harta. Kalaupun kita tidak kaya, ya, tidak berkecukupan, tidak berlebihan apalagi, ya jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Miskin-miskinnya kita itu pasti ada yang lebih miskin dari kita. Ada seorang mahasiswa yang merasa paling merana hidupnya karena melihat teman-temannya yang enak. Ya enak, dapat kiriman dari orang tuanya, dia harus jualan koran sendiri, membiayai sendiri hidupnya sendiri. Ya,
Di tengah-tengah teman-teman yang selalu dapat kiriman dari orang tuanya. Yang merasa apa-apa, tidak punya apa-apa. Padahal sesungguhnya kata yang tidak kuliah, oh sama cek senang cek so kuliah. Ya cek so kuliah. Meskipun harus cari-cari biaya sendiri. Daripada saya gak bisa kuliah. Ketika sampai kuliah masih punya kos-kosan, bisa bayar kos-kosan. Saya nggak bisa, saya tidurnya di masjid. Kata yang lainnya, sama aja enak mas. Sama aja turun masjid. Nah aku, boleh masjid-masjid liyane wis penuh kabeh. Terpaksa harus tidur di emperan gitu, di emperan. Yang di emperan juga gitu, masih mendingan sih orang sih di emperi gitu. Nah aku mas, pasti ada. Ya, maka dalam masalah harta itu Nabi SAW menyuruh kita, dalam masalah harta atau dunia itu menyuruh kita untuk melihat ke bawah. Undur ilaman asfala minkum wala tandur ilaman huwa a'la minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Supaya kalian bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kalian tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam masalah dunia, masalah harta, masalah dunia ini lihatlah yang di bawah. Jangan lihat yang di atas, tapi masalah akhirat lihatlah yang di atas, jangan lihat ke bawah. Nanti loyo, enggak jadi baik. Kok enggak sholat Mas? Wah, jak akeh sing enggak sholat. Gitu. Umpamane nang neraka ya akeh koncone. Entek dirasakno wong akeh. Itu kalau melihat yang di bawah. Dalam masalah akhirat melihat di bawah. Wah, iku yang nglakoni ngono, iku sing ngaji ijik ngono. Ya. Akhirnya ya malah ikut terus. Kalau masalah akhirat lihat yang di atas. Kok dia begitu serba kekurangan tapi kok ijik iso sergap ngaji. Salat berjamaah rutin. Nah, ijik iso sedekah ya. Lah itu yang dilihat. Kok iso tahajud ya. Tapi kalau urusan dunia lihatlah yang di bawah agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan miskin-miskinnya kita gitu. Itu sesungguhnya masih kaya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah orang itu enggak punya apa-apa. Ya enggak punya apa-apa, rumah enggak punya, istri enggak punya, anak apalagi, istri aja enggak punya. Pekerjaan enggak punya gitu. Tapi dia masih punya teman-teman yang baik. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih punya teman-teman yang baik yang bisa mengingatkan dia akan akhirat. Ya walaupun tidak langsung. Yang selalu bisa mensupport dirinya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Masih punya relasi teman-teman yang baik, yang soleh. Punya pergaulan yang baik. Katakanlah itu enggak punya. Tetap masih kaya sampean. Orang sakit mata, sakit ginjal gitu. Itu biayanya berapa? Kita ini sehat walafiat, Masya Allah. Apa-apa cek doyan. Walaupun enggak ada yang dipangan sing enak-enak, mangan gak enak-enak siso-siso yo enak nyatanya. Itu nikmat. Orang enggak doyan makan siso awak dhewe doyan dan nikmat. Nah itu luar biasa nih. Ada orang yang bisa tidur di hotel yang mewah, bintang 9, bisa bayar. Tapi nggak bisa tidur. Nah buat apa? Mendingan tidur di atas jerami. Ya, di pinggir gubuk. Walaupun hujan, kanginan, tapi nyenyak tidurnya, enak nanti. Nggak bisa tidur kelepan, harus diobati. Bahwa pusing, orang nggak bisa tidur itu pusing, udah capek pusing, stres. Padahal tempat layak dan bisa untuk dibuat tidur. Demikian pula makanan apa saja bisa dia beli, tapi nggak boleh makan ini, makan itu. Ruangannya, kantornya atau kamarnya, Masya Allah, AC 9 bisa dipasang satu kamar.
Tapi nggak boleh kena dingin. Lagi apa? Ini di kamar yang ada jendelanya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tenang itu tidak ada nilainya. Ya, nikmat tenang tidak ada nilainya. Kadang orang bisa tenang, tidak punya apa-apa bisa tenang. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Tapi ada orang yang berjumpa tapi rasa takut saja. Kenapa sama takut ini duwe nang iso bayar apa barang? Mbok wong wedi. Wedi kok kayak aku. Sampai turu lah gak seturu. Tak reper gak seturu. Nah, itu ya ada. Bahkan nggak punya alasan kenapa dia bisa takut itu. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita minta. Ya selalu kita berdoa ya agar dilindungi dari rasa takut. Ya doai Pak Dari. Dikir pagi termasuk dikir pagi itu sore itu. Berlindung dari itu. Wa amin rawati wa fatni min baini yadayya. Itu sebelumnya gimana itu? Berikan rasa aman dari rasa takutku dan itu. Wa amin rawati Allahumma gfatni min baini yadayya. Allah jagalah aku dari depanku. Wa min khalfi dari belakang. Wa an yamini wa an simali dari kanan dan kiri itu mati. Dari atasku dan dilindungi dari disambar dari bawahku. Kita kepada Allah. Karena aman Jadi ini tambah-tambahan ini ya sebagai nasihat untuk kita semua saja. Ya. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita. Kita kembali kepada sini. Jadi kita mengambil pelajaran agar berhati-hati dalam masalah dunia. Nasihat Nabi SAW dalam urusan dunia, lihatlah yang di bawah, jangan melihat yang di atas agar kita tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati dalam masalah dunia. Dan sesungguhnya setiap kali kita larut dalam dunia maka bisa menjadikan perpecahan di antara kita. Setiap kali kita terlalu memegangi dunia kita, maka bisa menjadikan sebab pertengkaran di antara kita. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan qanaah. Dan ini sikap seorang muslim hendaknya kita qanaah, menerima pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu bermacam-macam. Ya, tidak hanya berupa duit saja. Ya, rizki itu berbagai macam. Tidak hanya berupa duit. Duit itu adalah bagian kecil dari rizki. Tapi walaupun demikian orang mengatakan memang duit bukan segalanya. Tapi segalanya butuh duit. Makanya kalau ada teman kita yang butuh duit sama kayak ono. Mau ada utang ya sama utang ini sama duit. Ya. Karena memang duit itu bukan segalanya. Tapi segalanya sekarang butuh duit. Orang mau pipis saja di Pantai Kotang aja harus pakai duit. Ya. Yang ngentut tok itu sih enggak bayar lagi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita berusaha untuk berqanaah dan menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sambil tetap berusaha ya. Berusaha. Tidak pasrah, bongkoan tapi berusaha. Apakah berusaha dengan berdoa, berusaha dengan kalau masalah usaha yang diajarkan dalam Islam itu bertakwa, meningkatkan takwa kita. Ya. Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa itu maka Allah akan berikan solusi. Akan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan baginya
jalan keluar, solusi, judek, bertakwa kepada Allah. Jangan mengandalkan kepandaian. Ya, ini mesti begini, begini. Apa meneh wong sing dicurhati, sing gak mengalami dhewe, wah gampang ngono gini. Sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan kita ini. Masalah apa saja? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Sekarang takwa itu apa? Nah, itu perlu dipelajari. Para ulama menjelaskan takwa itu kau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan balasan dari Allah, pahala dari Allah, ridha Allah dan sebagainya. Kau meninggalkan larangan-larangan Allah karena kau takut akan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari diintrospeksi dalam diri-diri kita. Apakah kita sudah melaksanakan maksimal dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah berusaha? Jangan maksimal dulu, sudah berusaha belum kita tanya. Kalau maksimal pasti belum. Sudah berusaha belum untuk menjauhi larangan-larangan Allah? Masih senengane maksiat gitu. Ya. Masih senengane ngerasani, masih senengane iki, masih macam-macam. Banyak sekali. Perbaiki. Sholatnya bagaimana? Perintah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'alahu, yakin yaj'alahu makhraja. Allah akan berikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Semua masalah. Masalah istri gak bisa hamil, masalah istri gak bisa keluar air susunya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan apa yang kita inginkan. Masalah piye? Kudu bojo-bojo. Takwa kepada Allah. Lalu cara berusaha. Ya Allah akan berikan solusi tanpa diduga-duga dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya kan? Atau dalam ayat yang mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Karena siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pernah ditanyakan kepada Hasan Al-Basri. Kepada Imam Hasan Al-Basri. Orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan, mencari solusi tentang keadaannya. Bahwasanya di kampungnya itu udah lama enggak terjadi hujan. Sumur-sumur kering, enggak ada yang diminum, enggak ada pakai mandi, berwudu, cuci. Ternak-ternak pada kurus karena nggak ada dimakan, tanaman-tanaman tidak tumbuh. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri menasihati agar banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari takwa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Datang lagi, besoknya datang lagi orang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri tentang keadaannya. Sudah lama nggak punya anak. Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat agar banyak istighfar kepada Allah. Datang lagi lain waktu orang yang mengadukan keadaannya, mergayopo wae gagal. Sama jawabannya Imam Hasan Al-Basri. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muridnya bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, wahai Syekh, dari kemarin-kemarin orang datang kepadamu minta solusi dan berbagai permasalahan hidupnya. Kok jawabannya sama? Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak ada jawaban yang lain sih?" Kata Imam Hasan Al-Basri, ya itu bukan dari perkataanku, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Dalam surat apa itu? Nuh ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin sampai akhir. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Niscaya Allah akan
menurunkan hujan. Akan menurunkan mengirim awan dan menurunkan hujan lebat. Akan memperbanyak harta kekayaan dan anak-anak dan seterusnya. Jadi barangkali kita terlalu banyak dosa, kurang istighfar, kurang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah istighfar sih. Setiap habis sholat ya 3 kali. Oh, telu. Kurang akeh. Ya wis tau melu ngaji kok. Dudu pesugihan ta iku. Kita. Jadi ikhwan wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Wis to. Masa lebih menarik luwak nih Bang aku dah. Padahal luwaknya gak bersuara. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian untuk bisa menjadikan hati kita qanaah gitu. Dan tetap berusaha menerima apa ya menjadi pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala apa saja ya. Apakah itu berupa harta kekayaan atau istri. Oh, istri ini kok ayu, aku enggak ya enggak usah gitu. Ya, rezekine dhewe-dhewe gitu. Kepada tutulane pentol yang ngono rame aku enggak. Enggak usah iri ya. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keadaan itu karena itu akan menjadikan sebab lembutnya hati di antara kita sehingga menjauhkan dari perselisihan dan percekcokan di antara kita, perkara yang sangat diinginkan oleh syaitan. Ketoke kau suwi. Ya kita cukupkan dulu insyaallah. Terlalu banyak pernik-perniknya dari saya. Dan lain kali bisa lebih singkat. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.